Ada nggak wanita yang sudah 80 tahun misalnya masih haid? Mungkin ada ya, mungkin. Kan kita nggak tahu. Wanita haid dan wanita nifas, menurut ulama-ulama yang tadi disebutkan, boleh membaca Al-Quran tetapi tidak boleh menyentuh Al-Quran. Apalagi para penghafal Al-Quran yang punya banyak hafalan Al-Quran dituntut untuk senantiasa mengulang-ulangi hafalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan untuk kita semua, nikmat yang tidak bisa dihitung. Salah satunya adalah diizinkannya kita bermajelis ilmu kembali hari ini. Karena kalau tidak diizinkan oleh Allah gitu ya, sebesar apapun keinginan kita untuk menghadiri majelis ilmu tidak akan sampai. Artinya saat kita sudah duduk berkumpul di majelis ilmu, Allah menginginkan kebaikan untuk kita semua. Tak lupa juga sholawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada manusia yang paling sempurna, tauladan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehat semuanya, adik-adik, teteh-teteh, ustazah, ibu-ibu, semuanya sehat? Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita melanjutkan kajian yang kemarin ya, masih membahas tentang apa? Fikih darah wanita ya. Mudah-mudahan hari ini selesai. Review lagi sedikit tentang yang kemarin bahwa wanita itu memiliki 3 jenis darah yang keluar dari rahimnya yang mengalir melalui farjinya. Apa saja 3 jenis itu? Yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga istihadah. Oh Masya Allah. Haid itu apa? Masih ingat nggak? Darah yang mengalir secara alami ya, ala sabilus sihah, dalam keadaan sehat. Jadi keluarnya darah itu bukan karena sakit tertentu. Kan ada ya karena sakit apa sehingga jadi menyebabkan keluarnya darah. Kalau ini bukan, justru karena sehat maka keluarlah darah. Ala sabilus sihah. Lalu yang kedua, fi auqati ma'lumat. Darah itu keluarnya di waktu-waktu yang sudah diketahui. Kan semua wanita, kita semua tahu ya jadwalnya keluar haid tanggal berapa aja, tahu kan? Gitu. Terus tahu juga durasinya, biasanya saya haid 5 hari, gitu kan? Nah, itu kita tahu. Sedangkan kalau darah nifas, keluarnya itu ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Hamil dan melahirkan. Kalau tidak ada kehamilan dan melahirkan tidak akan ada darah nifas. Beda dengan haid. Kalau haid ya udah alami mengalir begitu saja. Diundang atau tidak diundang, diinginkan atau tidak diinginkan. Kalau kita sehat maka akan mengalir darah haid gitu ya. Nah, kalau darah nifas harus melahirkan dulu. Dihitungnya dari sejak kapan? Dari sejak bayi lahir, setelah zret bayi keluar, lalu ada keluar darah. Nah, di situ dihitungnya darah haid. Itu yang kemarin ya, pekan yang kemarin, mudah-mudahan masih diingat.
Ya, kita lanjutkan tentang pembahasan haid ya. Kalau pekan kemarin ada handoutnya ya. Kalau pekan ini saya tidak sempat, ini coret-coret di buku aja, belum sempat ngetik-ngetik. Qadarullah, tapi tidak apa-apa, insya Allah bisa bersama-sama menyimak ya. Haid itu ada warna dan sifatnya. Kita harus tahu, meskipun kita pasti sudah mengenal lah ya. Tapi menurut Imam Syafi'i mengurutkan warna-warna haid itu dari warna yang paling kuat, yang paling pekat. Dalam kitabnya disebutkan aqwaha aswad, yang paling pekat. Warna darah haid itu adalah hitam. Hitam dulu, summal humroh, lalu merah. Kalau lagi banyak-banyaknya haid biasanya merah banget ya enggak? Ya kan? Kalau awal-awal baru datang kan enggak langsung merah gitu ya. Hitam dulu biasanya, lalu summal humroh, baru merah. Setelah merah, summa sukroh. Sukroh itu kecoklatan. Kalau udah mau habis kecoklatan enggak? Udah enggak merah lagi kan ya? Nah, summa syukroh. Pada mazhab yang lain dijelaskan bahwa syukroh itu kayak turobiyah. Turob itu artinya apa? Tanah. Karena memang darah yang kecoklatan itu mirip-mirip seperti warna tanah. Ya enggak? Ya. Summa sufroh, lalu kekuning-kuningan. Sufroh, kekuning-kuningan. Ya, dan yang terakhir adalah kudroh. Kudroh itu keruh. Kalau di kitabnya dijelaskan kudroh itu baina sufroh wal abyad, antara kekuningan dan putih. Jadi keruh aja. Nah, 5 warna itu tingkatan 5 warna tadi yang disebutkan itu masuk darah haid menurut Imam Syafi'i. Makanya kalau masih ada warna-warna jangan dulu mandi. Jangan dulu bersih-bersih. Kadang gini, kadang di pembalutnya nggak ada bersih, tapi pas dicek dengan tisu atau kapas yang dibasahi, itu ada, pernah nggak gitu? Di pembalutnya mah udah nggak ada, tapi pas dicek pakai tisu, ternyata masih ada. Nah itu yang harus hati-hati ya. Jadi cara mengecek sudah bersih atau belum itu dengan menggunakan tisu atau kapas, dibasahi aja, terus dicek gitu ya. Kalau sudah bersih, betul-betul bersih, tidak ada warna-warna yang tadi disebutkan, oh berarti sudah suci, baru mandi gitu ya. Lalu sifatnya, aromanya. Nah baunya haid itu kita pasti sudah tahu, sudah familiar ya, baunya amis. Kita pasti tahu lah kalau sesekali misalnya ada darah yang keluar terus baunya tuh nggak seperti itu. Oh ini kayaknya bukan ciri-ciri haid nih, gitu. Kan pasti paham ya baunya haid itu seperti apa. Sudah saking seringnya haid kita sudah tahu bau amisnya seperti apa, gitu ya. Warna-warnanya apakah masuk atau tidak seperti yang tadi dijelaskan menurut Imam Syafi'i. Karena kalau di mazhab yang lain khudrah itu ternyata dimasukkan. Khudrah itu apa? Warna apa? Kehijauan. Ada di mazhab yang lain disebutkan, sedangkan kalau di mazhab Imam Syafi'i enggak. Karena kalau warna darah kehijau-hijauan itu biasanya darah yang rusak ya akibat penyakit atau karena faktor makanan tertentu kan bisa ya gitu. Maka khudrah di mazhab Imam Syafi'i tidak dimasukkan sebagai kriteria warna darah haid itu ya. Lalu usia termuda ya, minimal wanita haid itu menurut jumhur ulama dari mulai 9 tahun. 9 tahun hitungan hijriyah ya. Jadi kalau ada anak ya, baru 6 tahun atau 7 tahun keluar darah itu bukan haid. Tapi menurut imam yang lain tidak
disebutkan berapa tahunnya, tetapi sesuai dengan tradisi kebiasaan masyarakat tertentu gitu ya. Kalau usia maksimal juga di sini ada khilaf sama. Menurut Imam Hanafi usia maksimal wanita yang haid itu 50 tahun. Jadi kalau sudah lewat 50 tahun dan ternyata masih ada darah, katanya itu bukan darah haid. Itu menurut Imam Hanafi. Menurut Imam Maliki 70 tahun sampai 70 tahun. Itu usia maksimalnya. Berarti kalau sudah 72 tahun lalu mengeluarkan darah, itu katanya bukan darah haid. Nah, beda kalau menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Syafi'i tanpa batas. Jadi usia berapapun selama masih mengeluarkan darah itu darah haid. Tentunya dengan ciri-ciri, warna, sifat yang sudah tadi disebutkan. Ada nggak wanita yang sudah 80 tahun misalnya masih haid? Mungkin ada ya, mungkin. Kan kita nggak tahu. Jadi menurut Imam Syafi'i, usia berapapun selama masih keluar haid, itu keluar darah, maka itu disebut darah haid. Itu ya. Lalu durasi minimal haid itu berapa? 24 jam. Jadi kita lihat pas begitu keluar darah itu jam berapa. Kalau misalnya tidak sampai 24 jam, kata Imam Syafi'i, oh itu berarti bukan darah haid. Berarti misalnya keluarnya cuma 3 jam misalnya. Udah bersih aja, nggak ada lagi. Oh berarti itu bukan darah haid gitu. Tapi kalau misalnya sudah 24 jam, itu pasti sudah. Itu apalagi kita tahu waktunya pas, ciri-cirinya juga seperti darah haid. Gitu ya. Dan batas minimalnya, durasi maksimalnya. Durasi maksimalnya berapa? 15 hari. Kalau sudah lebih dari 15 hari maka harus sudah sholat, harus sudah bersih-bersih karena itu bukan lagi darah haid, tetapi darah istihadah. Ya, tidak memenuhi ciri syarat haid. Oh, ini bukan haid, bukan nifas. Oh, pasti ini darah istihadah. Kalau darah nifas durasi minimalnya itu dalam kitab disebutkan lahdatan. Lahdatan itu sekejap. Kalau tadi haid harus dilihat dulu sampai 24 jam. Kalau nifas lahdoh, sekejap. Bayi keluar, seret, ada darah keluar, terus berhenti. Itu darah nifas meskipun cuma lahdatan. Meskipun cuma sekejap. Gitu ya. Dan durasi maksimal nifas itu khilaf juga, ada yang mengatakan 40 hari, ada juga yang mengatakan 60 hari. Gitu ya. Jadi kalau sudah lebih dari 60 hari, wah itu udah bukan lagi nifas. Lalu berapa jarak antara nifas dan haid? Kita misalnya melahirkan, kan ada darah nifas ya. Jaraknya masa suci dari nifas ke haid itu berapa? Ternyata sama, 15 hari. Contoh misalnya kita nifas. Nifas itu keluar cuma 14 hari misalnya. Hari ke-15-nya bersih. Bersih, sholat selama 10 hari misalnya atau 20 hari. Tadi kan 14 hari ya, terus sholat selama 10 hari. Hari ke-11-nya keluar lagi. Itu berarti darah apa? Masih darah nifas. Kenapa? Karena masih masuk pada durasi maksimal. Paham? Itu. Ya, jadi ya kalau bersih sholat suci, kalau misalnya keluar lagi dilihat aja itu durasinya sudah masuk atau belum gitu ya. Terus misalnya sudah keluar darah nifas itu 60 hari. Setelah 60 hari bersih, 15 harinya bersih, lalu setelah 15 hari keluar lagi darah, oh itu berarti haid. Ya. Karena sudah melalui masa suci selama 15 hari.
Pusing nggak? Enggak ya? Paham ya? Karena kan sama-sama haid, jadi insya Allah sambil membayangkan ya masa-masa kita haid, durasi minimalnya, durasi maksimalnya, insya Allah nggak pusing ya. Kecuali mungkin yang nifas yang belum kebayang adik-adik ini. Insya Allah meskipun belum mengalami, tapi ini tetap penting dipelajari karena nanti suatu hari nanti akan mengalami ya, akan mengalami nifas insya Allah. Nah itu ya, lahdotan untuk apa namanya darah nifas. Lalu kita mulai pada hukum-hukum ya. Yang paling sering diperbincangkan, yang paling sering dipertanyakan adalah bolehkah wanita yang haid atau yang nifas membaca Al-Quran? Itu kan yang paling sering dipertanyakan, boleh nggak sih? Ya nggak? Gitu, boleh nggak? Nah ini juga khilaf lagi, karena kan sudah disampaikan di awal kalau belajar fikih itu sangat luas, akan hadir banyak sekali perbedaan pendapat. Itu sudah disampaikan di pertemuan pertama ya. Makanya bagaimana kita tahu setiap pendapat itu ada dalilnya agar nanti tidak saklek. Jadi kita tidak menyalahkan pendapat orang lain, tapi pendapat yang kita ambil ini jelas ada dalilnya gitu ya. Jadi jangan sampai saling menyalahkan pendapat yang lain, kita ambil pendapat yang paling kuat. Nah ini juga sama khilaf juga ya, ijma ulama. Ijma ulama apa saja yang dibolehkan untuk wanita haid dan wanita nifas ya. Boleh berzikir, boleh berdoa untuk wanita yang haid dan wanita yang sedang nifas. Seperti dikuatkan oleh hadis Nabi, ya nisa al-mu'minat alaikunna bitasbih wa tahlil wa takdis ya. Wahai para wanita mukminat, maka kalian harus atau dianjurkan untuk senantiasa berzikir. Berzikir itu apa saja? Tasbih, tahlil, tahmid gitu ya. Wala tagfalanna fatasiina rahmah, dan janganlah kamu lalai. Jadi jangan merasa aku mah lagi haid, yang lain zikir, aku enggak, udah tidur aja. Nah di sini wala tagfalanna fatusina rahmah, janganlah lalai sehingga kamu menganggap bahwa rahmat Allah itu tidak dibuka untuk wanita yang haid dan wanita yang sedang nifas. Jadi kayak merasanya begini kalau lagi haid, ada aku mah apa nih? Aku mah lagi haid, jadi libur tuh semuanya gitu. Padahal kan alaikunna ya bitasbih, bitahlil, harus banyak berzikir kepada Allah. Bahkan wa'qudna bil anamil, berzikirlah dengan jari-jari kalian. Fa innaha mas'ulatun mustantaqatun, karena jari-jari ini akan menjadi saksi di akhirat kelak bahwa jari-jari ini selalu dipakai berzikir kepada Allah. Jari yang selalu kita pakai, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pakai jari nggak biasanya kalau zikir? Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau yang sudah usia lanjut misalnya nggak bisa pakai jari, pakai tasbih atau pakai apa, sekarang banyak medianya ya, boleh juga. Tapi di sini bil anamil, memakai jari. Ya kebayang jari kita saja nanti bersaksi bahwa jari ini selalu dipakai berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa berzikir? Karena berzikir ini sangat mudah. Makanya kenapa ada dalam Al-Quran alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi kita ini dalam keadaan apapun, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, bisa tetap berzikir kepada Allah. Jadi saat misalnya kita sedang haid, yang lain sholat berjamaah di masjid, maka kita bisa berzikir dalam keadaan apapun, meskipun dalam keadaan berbaring sekalipun. Contoh misalnya yang baru melahirkan, kan nifas ya,
Artinya masih harus banyak istirahat. Sedang berbaring pun masih bisa berzikir kepada Allah. Itu. Lalu itu berzikir, lalu bagaimana kalau membaca Al-Quran? Boleh enggak? Nah, menurut beberapa ulama ini juga ada khilafnya. Saya tulisin karena kalau ngafalin nama-nama suka agak lupa ya. Nah, di sini yang membolehkan itu ada Imam Malik, ada Imam Ahmad, lalu Ibnu Taimiyah juga ya pendapatnya membolehkan. Ada juga Syekh Utsaimin rahimahullah. Orang-orang yang tadi disebutkan membolehkan wanita haid membaca Al-Quran, membacanya boleh, tetapi menyentuh tidak boleh. Nah, sekali lagi, wanita haid dan wanita nifas, menurut ulama-ulama yang tadi disebutkan, boleh membaca Al-Quran, tetapi tidak boleh menyentuh Al-Quran. Apalagi para penghafal Al-Quran yang punya banyak hafalan Al-Quran dituntut untuk senantiasa mengulang-ulangi hafalan. Itu ya. Tentu ada pendapat-pendapat yang lain yang tidak boleh gitu. Tapi kalau saya pribadi condongnya ke sini, makanya yang disampaikan yang ini gitu ya. Adapun nanti misalnya ada perbedaan pendapat, tidak boleh juga menyalahkan. Karena kan sama-sama memiliki dalil, memiliki pegangan gitu ya. Jadi menurut Imam Ahmad, Imam Malik, Ibnu Taimiyah, Syekh Utsaimin boleh membaca Al-Quran tetapi tidak boleh menyentuh. Lalu gimana menyentuh mushaf? Mushafnya kan bisa ya pakai handphone, kan bisa. Kan sekarang banyak ya aplikasi Al-Quran di handphone gitu. Atau yang punya hafalan Al-Quran kan bisa saling menyimak tanpa harus memegang mushaf ya. Misalnya aku tes ya juz 1 kan bisa, juz 2, juz 3 disimak sama temennya, dikoreksi tanpa harus memegang mushaf. Itu ya yang selalu sering sekali menjadi pembahasan, apakah wanita yang haid boleh membaca Al-Quran atau tidak ya. Banyak juga yang tidak boleh, itu bisa nanti dipelajari. Lalu apakah yang kedua, apakah wanita haid boleh datang atau hadir ke masjid enggak untuk mengikuti kajian misalnya, atau untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya? Nah, ini juga sama, khilaf juga, banyak sekali pendapat-pendapat ya mengenai hal ini. Nah, tapi kita harus paham bahwa bab ini 4 madhab, baik itu madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, ternyata keempat-empatnya melarang wanita haid dan wanita nifas berdiam diri di masjid. Keempat madhab ini sepakat menegaskan bahwa wanita yang haid, wanita yang nifas tidak boleh berdiam diri di masjid. Yang namanya berdiam diri berarti duduk berlama-lama di masjid, bukan sekedar lewat saja, ya kan? Karena berdiam diri artinya konsekuensinya wanita yang haid atau wanita yang sedang nifas tidak bisa menyimak kajian secara offline di masjid, bisanya secara online atau boleh di teras masjidnya gitu. Itu menurut 4 madhab Syafi'i. Namun apakah ada ulama yang membolehkan wanita yang haid atau wanita yang nifas untuk menetap di masjid? Nah, ini dibahas di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karya An-Nawawi rahimahullah ya. Di situ dijelaskan bahwa far'un min madzahibil ulama fi muksil junub fil masjid wa uburihi fiha bila muksin. Di sini ulama menjelaskan bahwa membahas wanita yang haid itu disamakan seperti wanita yang atau orang ya, wanita-wanita yang sedang junub. Bahwa madhabuna innahu yuhramu alaihil maksu fil majlis
jalisan au qa'iman au mutaraddidan, bahwa di dalam madhab kami, termasuk madhab Syafi'i juga pahamnya sama ya, haram untuk wanita ya atau orang yang sedang junub berdiam diri, baik itu dalam keadaan duduk, au qa'iman atau berdiri, au mutaraddidan atau mondar-mandir bolak-balik di masjid, au ala ayyi halin kana mutawaddo, baik dalam keadaan berwudu atau ghairuh atau tidak berwudu, itu tidak boleh. Nah, lanjutannya, wa yajuzu lahul ubur min ghairi labsin sawaun kana lahu hajatun amla. Tetapi kalau lewat saja boleh. Kalau berdiam diri seperti ini gak boleh. Kalau lewat saja boleh. Nah, Imam Syafi'i juga termasuk fahamnya ke sini. Gitu. Paham gak? 4 madhab semuanya mengharamkan wanita yang haid, wanita yang nifas berdiam diri di masjid. Kalau Imam Syafi'i katanya berdiam diri nggak boleh, tapi kalau lewat saja boleh. Nah, Ibnul Munzir menyebutkan beberapa ulama yang sama pendapatnya dengan Imam Syafi'i. Ada Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, Sa'id bin Musaib, Hasan Basri, Said bin Jubair, Amr bin Dinar. Ulama-ulama yang tadi disebutkan pendapatnya sama dengan Imam Syafi'i. Nah, lalu ternyata ada ulama yang membolehkan wanita yang haid dan nifas berdiam diri di masjid tanpa syarat. Ini juga punya dalil juga sama, namanya Muzani. Muzani ini siapa? Ulama besar, muridnya Imam Syafi'i. Bisa ini ya, ternyata guru dan murid bisa berbeda. Nah, Muzani ini beliau muridnya Imam Syafi'i, juga yang sama pendapatnya dengan beliau, Daud bin Munzir, bahwa orang yang junub boleh berdiam diri di masjid tanpa syarat. Nah, ya, apa dalilnya? Jadi dalilnya adalah bahwa Nabi pernah mengatakan al-muslim la yunjas, bahwa muslim itu tidak najis. Jadi dulu pernah Abu Hurairah bertemu dengan Nabi, dengan Rasulullah. Jadi kayak mungkin Rasulullah dari sana, Abu Hurairah dari sini berjalan, pas mau ketemu udah kelihatan Abu Hurairah menghilang. Belum salaman udah menghilang. Ternyata Abu Hurairah mandi dulu. Setelah mandi junub, bertemu lagi dengan Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, tadi kemana kok menghilang? Gitu kan biasanya kalau udah ketemu pasti salaman dulu, ngobrol dulu. Ini mah udah kelihatan dari jauh tapi menghilang. Maka kata Abu Hurairah, saat itu aku dalam keadaan junub. Dan aku ingin bertemu dengan engkau, wahai Rasul, dalam keadaan suci. Makanya saat melihat Rasul, Abu Hurairah cepat-cepat menghilang dan mandi besar terlebih dahulu. Setelah beres mandi, baru bertemu dengan Rasul kembali. Lalu apa kata Nabi? Al-muslim la yunjas. Muslim itu enggak najis. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh Muzani. Ya. Nah, bahkan inna syirka yamkusu fil masjid, bahkan orang musyrik saja pernah berdiam diri di masjid dan diketahui oleh Nabi. Jadi dulu Nabi pernah menyimpan tawanan. Tawanan itu apa ya? Tawanan perang Tabuk pada saat itu. Disimpan diikat di tiang masjid. Tiang-tiang begini kan ada di dalam masjid kan. Nah, tawanan perang pada saat itu sama Rasul disimpan di dalam masjid. Itu namanya Jubair bin Mut'im. Tawanan itu. Ya. Nah, karena disimpan di masjid, otomatis Jubair bin Mut'im jadi mendengar bacaan Nabi Muhammad ketika sholat maghrib. Pada saat itu Nabi membaca surah At-Tur. Pada saat sholat maghrib itu, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalqus samawati wal ard bal la yuqinun.
pada saat mendengar ayat Al-Quran, Jubair bin Mut'im langsung berkata, kadat qalbi an yatir. Hampir saja jantung saya copot. Itu orang musyrik loh, mendengar bacaan Al-Quran. Saking bacaan Al-Quran itu, kalau hati bersih, itu pasti akan langsung menghujam ke dalam hatinya. Kenapa sampai berkata seperti itu Jubair bin Mut'im? Karena ayat yang tadi dibacakan kan kurang lebih artinya, kenapa kamu tidak menyembah Allah? Padahal Allah loh yang menciptakan kamu. Jadi merasa tertampar dengan ayat itu. Sampai akhirnya gara-gara mendengar ayat Al-Quran, padahal lagi sholat ya gitu, akhirnya masuk Islam. Jubair bin Mut'im tadi. Oh Masya Allah, ternyata salah satu hikmah Nabi menyimpan tawanan perang di dalam masjid itu agar mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dari orang Islam, dari kaum muslimin, dan ternyata benar. Mendengar ayat-ayat Al-Quran langsung menghujam di dalam hatinya, ya, menjadi nasihat, menjadi hidayah sampai akhirnya masuk Islam. Nah, Muzani beralasan orang musyrik saja, orang musyrik itu kan gak pernah mandi junub, gak tahu suci, gak tahu bersih, diam di dalam masjid itu boleh, apalagi kaum muslimin. Maka dengan dalil ini Al-Muzani membolehkan wanita haid, wanita nifas mengikuti kajian-kajian atau setoran Al-Quran di dalam masjid, tentu dengan tetap memperhatikan adab-adabnya. Jangan sampai darah kita mengotori, kan insya Allah zaman sekarang mah nggak seperti zaman dulu ya. Sekarang banyak sekali membalut, atau misalnya sebelum ke masjid benar-benar diganti dulu dari awal sehingga tidak banjir misalnya ya. Membalut yang sudah penuh diganti, dan harus yakin bahwa tidak mengotori masjid. Itu ya yang membolehkan. Nah, serba-serbi wanita haid gitu ya, wanita nifas itu akan selalu berhubungan dengan hukum-hukum ibadah yang berlaku, apalagi sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Kan kalau tidak tahu ilmunya jadi ini gimana ya gitu ya, bingung ini gimana gitu. Mending kalau ada yang bisa ditanya, kalau lagi nggak ada gimana. Nah, makanya harus tahu gitu ya. Nah, kita semua tahu Ramadan itu momen bulan yang sangat spesial untuk siapapun, untuk orang yang merindukan gelar takwa. Kenapa? Saking spesialnya bulan Ramadan sampai kita dari bulan-bulan sebelumnya itu sudah meminta berdoa, ya Allah sampaikan aku pada bulan Ramadan. Benar nggak? Sudah berdoa seperti itu. Kenapa sih minta disampaikan kepada bulan Ramadan? Artinya memang bulan Ramadan itu sespesial itu. Karena di dalam bulan Ramadan ada apa aja? Rahmat, apalagi ampunan, apalagi berkah, dilipat gandakan, pahala. Siapa sih yang enggak mau gitu ya? Siapa sih yang enggak tergiur dengan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan? 1 bulan dari 11 bulan yang lainnya. Kalau kita benar menjalani bulan Ramadan, maka mukaffiratin akan menjadi penggugur semua dosa-dosa di 11 bulan yang lainnya. Masa sih enggak kabita bahasa Sundanya Maya? Itu rugi banget lah misalnya melewatkan bulan Ramadan begitu saja. Ibaratnya kalau ini kayak diskon besar-besaran. Kalau ada harga baju 2 juta terus dijual jadi 100.000, kira-kira rebutan nggak? Karena tahu kualitasnya luar biasa, tetapi bisa kita bayar dengan harga yang biasa saja. Maka orang-orang yang paham tentu tidak akan biasa saja masuk ke bulan Ramadan, tentu akan dengan
berdebar-debar hatinya, merindukan bulan Ramadan itu ya, karena saking banyaknya pahala-pahala yang akan didapat pada saat bulan Ramadan. Lalu bagaimana saat bulan Ramadan yang didamba-dambakan, yang ditunggu-tunggu itu ternyata kita haid, ternyata kita nifas. Biasanya yang keluar dari lisan muslimah saat kita haid itu biasanya apa? Duh, rugi banget, ya enggak? Atau aduh ya Allah, gak bisa saum, gak bisa taraweh, gak bisa sholat wajib, sholat sunnah. Aku gak bisa bersaing dengan wanita-wanita yang lain yang gak haid gitu kan, gitu. Ternyata gak seperti itu. Rahmat Allah, berkahnya Allah, karunia-Nya Allah sangat terbuka untuk wanita-wanita haid, wanita-wanita yang nifas, asal tahu ilmunya. Apa saja yang harus dipersiapkan saat misalnya kita haid di bulan Ramadan? Yang pertama adalah sedih. Tentu kita akan spontanitas merasa sedih. Wanita-wanita yang bertakwa, yang menginginkan banyak pahala di bulan Ramadan, yang mendambakan gelar takwa saat keluar dari bulan Ramadan, begitu dikasih haid tentu akan merasa sedih. Sedih enggak? Sedih. Dan ini pernah juga terjadi pada zaman Nabi Muhammad. Jadi pada saat itu mereka datang kepada Nabi Muhammad ingin diikut sertakan perang. Itu di Quran surah At-Taubah ya. Quran yang alla yajidu wala 'alal ladina idza ma atauka litahmilahum qul la ajidu ma ahmilukum alaihi, surah apa itu, ada yang tahu enggak? Itu mereka datang kepada Nabi Muhammad meminta-minta, ikut sertakan aku untuk berjihad, untuk berperang. Itu kalau orang yang tahu keutamaan amal ibadah pasti selalu ingin ikut serta dalam amal ibadah. Tapi karena pada saat itu modalnya gak ada, kurang, maka dengan berat hati Nabi Muhammad menolak. Kamu gak bisa ikut. Qul ta'ala ma ahmilukum alaih, la ajidu ma ahmilukum alaih. Maka saat Nabi menolak, maaf ya kamu gak bisa ikut, gitulah kalau bahasa kita. Apa yang terjadi dengan mereka? Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Mereka bersedih, menangis karena tidak kebagian beramal soleh. Jadi orang-orang yang soleh itu kalau ada kesempatan beramal soleh lalu dia tidak ikut pada amal itu, dia bersedih. Dan kalau kita haid dan kita merasa sedih karena tidak bisa sholat, tidak bisa saum, tidak bisa beramal soleh yang dilarang ya saat haid dan nifas, itu bukti keimanan kita kepada Allah. Jadi bukan alhamdulillah haid, aduh udah capek banget sih saum terus, taraweh pegel gitu ya. Alhamdulillah bisa bangun siang, alhamdulillah bisa ngebakso siang-siang. Alhamdulillah bisa pergi kemana. Itu mah beda lagi nanti ceritanya. Tapi orang-orang yang bertakwa, wanita yang kecintaannya kepada Allah sangat besar, tentu akan merasa bersedih saat di bulan Ramadan kita diberi haid. Itulah yang pertama. Nah, tapi tidak boleh sedih-sedihan terus-terusan, berkepanjangan. Kita harus merubah rasa sedih itu menjadi motivasi. Kan sedih itu berarti bukti keimanan ya. Bukti keimanan bahwa kita sangat semangat ingin melakukan amal ibadah di bulan Ramadan. Amal ibadah yang sangat banyak. Nah, sedih itu kita rubah menjadi motivasi bagaimana agar meskipun kita haid tapi tetap bisa melalui bulan Ramadan ini penuh makna, penuh keberkahan. Itu ya. Jadi yang pertama sedih, yang kedua adalah tanamkan niat.
Walaupun kita tidak bisa sholat, tidak bisa saum, taraweh, tetapi tanamkan niat bahwa saya ingin sholatnya full, tarawehnya full, apalagi disebutkan semua amal-amal ibadah yang bisa dikerjakan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ada kaidah di dalam fikih yang menjelaskan bahwa barang siapa yang bertekad kuat ingin mengerjakan amal ibadah, tetapi ternyata gagal mengerjakan amal ibadah itu karena uzur syar'i, maka dia tetap akan mendapatkan pahala yang sempurna. Pahala ibadah tersebut, bukan pahala niatnya. Masya Allah ya. Seperti ini dijelaskan juga dikuatkan dengan hadis Nabi, man ata firashuhu wa huwa yanwi an yaquma minal lail yusolli. Barang siapa yang kalau malam dia datang ke tempat tidurnya, jadi siap-siap mau tidur. Nah, pas ata firashuhu, pas datang ke atas tempat tidurnya, dia berniat, bismillah ya Allah, nanti saya akan bangun malam, akan sholat malam. Jadi begitu malam, setiap akan tidur, kita persiapkan sebaik-baiknya, bersih-bersih, wudu. Setelah itu, sebelum tidur kita niatkan akan bangun malam. Untuk apa bangun malam? Untuk sholat. Lalu di hadis ini, faghalabat wa'ainah hatta yusbih. Tapi ternyata dia ketiduran. Bangun-bangun itu subuh. Itu benar-benar gak bangun sama sekali. Bangunnya itu pas adzan subuh. Lalu apa kata Nabi? Kutibalahu manawa. Dia tetap mendapatkan pahala apa yang diniatkan. Meskipun gak sholat malam, tapi karena udah niat, ternyata pahala sholat malamnya sudah dicatat oleh Allah. Wa kana naumuhu shadaqah alaihi rabbuh. Dan sholatnya yang harusnya bangun jam 3 tuh ternyata nggak bangun, ya bangun-bangun jam 5 misalnya. Nah dari jam 3 sampai jam 5 tidurnya itu adalah shadaqah dari Allah untuknya. Masya Allah nggak? Tapi jangan yang ngajain ya. Niat gitu ya, udah bangun, padahal mah udah dibangunin, terus biarin ada. Itu godaannya terlalu berat gitu ya. Tidur jam segitu tuh terlalu nikmat gitu ya untuk ditinggalkan. Padahal mah udah bangun, narik selimut lagi. Nah itu mah beda. Beda kasusnya. Itu mah bukan sedekah dari Allah. Jadi betul-betul yang dia niat ingin bangun malam, lalu kemudian Allah tidak bangunkan. Masya Allah. Ternyata catatan pahala sholat tahajudnya tetap ada. Makanya kita gitu ya, misalnya dari hadis ini kita belajar, bismillah, Ramadan nanti saya akan saum full sebulan, akan taraweh full, tidak akan bolong-bolong, akan tepat waktu. Lalu apalagi? Sholat-sholat sunnah diniatkan. Maka kalau sudah diniatkan, kalau kita haid, pahalanya tetap dicatat meskipun tidak dilakukan. Karena tadi kalau gagal melakukan amal ibadah yang sudah diniatkan karena uzur syar'i, haid uzur syar'i bukan? Uzur syar'i. Nifas uzur syar'i bukan? Jadi jangan berkecil hati yang baru melahirkan, ya. Masih bisa bersaing dengan wanita-wanita yang lain. Bedanya di niat ini. Makanya ta'allamun niyah fa innaha ablaghu minal amal. Pelajarilah tentang niat karena sering sekali niat itu lebih besar dampaknya daripada amal itu sendiri. Dari sekarang harus diniatkan amalan-amalan yang besar pahalanya, amalan-amalan yang sempurna kita niatkan. Sekalipun nanti misalnya pada
waktunya kita tidak bisa melakukan karena udzur syar'i, maka tetap mendapatkan pahala yang sudah diniatkan. Paham? Jadi itu ya, saat kita haid di bulan Ramadan, yang pertama tadi sedih, tentu sedih. Lalu yang kedua, maka tanamkan niat bahwa kita akan melakukan amalan-amalan ibadah. Sebutkan apa saja, gitu. Nah, lalu yang ketiga, segera beralih ke amalan-amalan yang lain. Maka ketika wanita di bulan Ramadan haid, lalu nifas, kita banyak sekali amalan-amalan lain yang bisa kita lakukan, ya. Salah satunya adalah yang tadi berzikir, ya, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Banyak berdoa juga, mengangkat tangan, berdoa, itu pahalanya besar. Jadi jangan sampai bulan Ramadan haid terus merasa ya udah nggak melakukan apa-apa, niat enggak, berzikir enggak, berdoa enggak, semuanya ditinggalkan. Nah itu yang rugi. Atau bisa berkhidmat kepada suami misalnya dengan niat beribadah, ya, dan taat pada perintah Allah. Kerjakan amalan yang lain. Segera membantu orang lain, bersodakoh. Apa nih yang bisa kita bantu? Bantu. Dan yang paling familiar ya hadisnya, yang pahalanya besar itu menyiapkan berbuka. Kita masak, bikin apa, sediakan untuk yang berbuka, kan bisa. Ya, jadi segera beralih ke amalan-amalan yang lain. Contoh, dulu pernah ada orang miskin yang curhat kepada Nabi Muhammad, ya, dhahaba ahlud dusur bil ujur, gitu. Wahai Nabi, orang-orang kaya itu mengalahkan saya dalam bab pahala. Udahlah, saya kalah sama orang kaya, gitu. Yusalluna kama nusolli, mereka sholat seperti kami sholat. Wa yasumuna kama nasu, mereka juga saum sama seperti kami saum, sholatnya sama, saumnya sama. Nah, yang beda adalah wa yatasaddaquna bihuduri amwalihim. Tapi orang-orang kaya itu mereka bisa berinfak, bisa sodakoh dengan kelebihan harta mereka. Sedangkan kami orang miskin tidak bisa. Nah, ini kan curhatan orang miskin. Saking ingin berlomba mengumpulkan pahala. Lalu apa jawaban Nabi Muhammad? Awalaisallahu ja'ala lakum ma tasaddaquna bih. Bukankah Allah telah membuka kesempatan-kesempatan lain agar kalian juga bisa bersedekah? Nah, saat mereka curhat, Nabi itu tidak mengajak orang miskin untuk meratap, untuk menangisi kemiskinan mereka. Iya ya, nasib orang miskin begini. Enggak. Tetapi langsung awalaisallahu ja'ala lakum ma tasaddaquna bih. Ya, jadi tidak meratapi kekurangan, tetapi langsung beralih kepada amalan-amalan yang lain. Lalu kata Nabi, inna bikulli tasbih shadaqah wa kulli takbir shadaqah wa kulli tahmid shadaqah wa'mur bil ma'ruf shadaqah wa naha 'anil munkar shadaqah, kata Nabi. Masya Allah, ya. Saat seorang yang miskin iri kepada yang kaya, enak banget sih orang kaya mah bisa sodakoh. Maka Nabi langsung menjawab dengan hadis ini, inna bikulli tasbih sodakoh. Kamu harus tahu, tasbih juga sodakoh. Subhanallah, 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 subhanallah. Makanya ya, jangan sepelekan berzikir, itu sangat besar pahalanya. Bawa tasbih boleh, subhanallah, 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 pakai jari boleh, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa kulli takbir shadaqah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sebanyak mungkin. Setiap ada kesempatan, waktu luang, kita haid. Yang lain sholat, saya zikir. Apalagi tahmid, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terus perbanyak takbir kepada Allah. Wa'mur bil ma'ruf shadaqah. Amar ma'ruf juga shadaqah. Amar ma'ruf itu apa? Saling memberi ini ya, menasihati pada kebaikan, menyuruh pada kebaikan, ya, dan wanha anil munkar juga shadaqah.
nahi mungkar juga sodaqoh. Wa fi kulli bid'i ahadikum sodaqoh. Dan berhubungan suami istri juga ternyata sodaqoh, ya, dalam rangka melampiaskan syahwat di jalan yang halal. Itu juga ternyata sodaqoh. Masya Allah. Nah, kalau yang ini belum begitu pahamnya adik-adik. Jadi ini menggambarkan betapa mudahnya agama Islam. Betapa simpelnya agama Islam. Tidak ada ajaran agama Islam yang memberatkan. Saat seorang miskin mengeluh, curhat, ya, orang kaya tuh enak banget sih bisa sedekah sedangkan saya tidak. Ini langsung dijawab dengan amalan-amalan yang begitu mudah, begitu ringan dilakukan. Semuanya adalah sama, sedekah, ya. Nah, itu yang ketiga, segera beralih kepada amalan-amalan yang lain. Lalu yang keempat, yang terakhir, nah ini hal yang sering dilalaikan oleh wanita. Kadang memang nggak sadar gitu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya apa? Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, beribadah di sini tafsirannya adalah apa tafsirannya? Aku diperintah, aku melakukan perintah Allah dan aku menjauhi larangan Allah. Kadang kita fokus yang namanya ibadah itu melakukan perintah Allah saja. Sedangkan meninggalkan larangan Allah kita kadang suka lupa bahwa itu juga ibadah. Contoh misalnya, hari ke-1 sampai hari ke-5 kita belum haid, kita masih suci, berarti kita taraweh, kita ibadah. Kenapa? Karena itu melaksanakan perintah Allah. Kita saum, kita ibadah, karena itu melaksanakan perintah Allah. Kita qiyamul lail, kita ibadah, karena melaksanakan perintah Allah. Di hari ke-6 kita haid, kita suka lupa, kita tidak saum, hari ke-6 kita juga sedang ibadah karena meninggalkan larangan Allah. Kita tidak taraweh. Jangan merasa, aduh rugi banget nggak taraweh. Enggak, karena kita tidak taraweh pun kita sedang meninggalkan larangan Allah. Kita tidak saum, kita sedang beribadah karena sedang meninggalkan larangan Allah. Nah, itu yang kadang suka lupa bahwa meninggalkan larangan Allah juga termasuk ibadah, ya. Bahkan wanita yang haid dan wanita yang nifas masih bisa meraih Lailatul Qadar. Coba gimana? Ya itu lagi-lagi hatinya tidak lalai. Dan saat 10 hari terakhir Ramadan, saya tidak itikaf karena saya sedang beribadah, sedang meninggalkan larangan Allah. Karena saya sedang haid, sama Allah dilarang sholat. Beda enggak? Orang yang saya sedang beribadah karena saya sedang haid, sedang meninggalkan larangan Allah, dengan orang yang senang banget, gak usah itikaf, gak usah sholat, gak usah saum, gak usah taraweh. Beda gak? Nah, tentu kalau yang malah seneng gitu ya, aduh alhamdulillah akhirnya haid gitu ya, itu tidak dapat pahala sama sekali. Paham? Tuh ya, ada beda sekali. Tipis gitu ya perbedaannya, bahkan mungkin gak kelihatan ya gitu. Orang-orang yang sama-sama haid, sama-sama nifas, sama-sama tidak taraweh, sama-sama tidak saum, sama-sama tidak apalagi sholat. Tetapi orang-orang yang bertakwa, muslimah-muslimah yang tetap menginginkan kemuliaannya Ramadan, dia menjaga niat-niat itu dan meniatkan bahwa tidak saumnya, tidak sholatnya, tidak tarawehnya dalam rangka beribadah kepada Allah. Paham? Ya. Jadi mudah-mudahan kita semua termasuk muslimah-muslimah yang terus menjaga niat agar senantiasa
tidak jauh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin ya pembahasan kita tentang seputar fikih darah ya, tentang haid, tentang nifas, tentang istihadah, juga tentang hukum-hukum yang biasa kita bahas ya secara panjang lebar. Tentang bolehnya ke masjid, tentang bolehnya tetap murojaah. Alhamdulillah sudah selesai kita bahas. Ada pertanyaan? Atau langsung ditutup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin bertanya Ustazah mengenai darah yang keluar dari wanita yang keluar pada saat proses persalinan. Sehubungan tadi kan dikatakan bahwa darah nifas itu dimulainya dari bayi lahir gitu ya, dari bayi lahir. Nah, yang saya ingin tanyakan kalau kan karena bukan hanya blood show ya, bukan hanya darah melendir saja. Banyak wanita-wanita yang pada saat proses persalinan yang mengeluarkan darah juga rada banyak gitu ya. Apakah ini masuknya ke dalam darah yang mana? Kemudian untuk kewajiban sholat, apakah wanita yang mengeluarkan darah pada saat belum bayi lahir itu masih harus melakukan sholat atau bagaimana gitu? Sehubungan dengan kalau melihat kondisi seorang wanita pada saat proses persalinan, apalagi udah struk pembukaannya besar sekali gitu ya, kelihatannya memang konsentrasinya juga udah karena kesakitan gitu ya, jadi sudah tidak ini. Jadi kadang-kadang saya juga suka berpikir ya gitu, ini gimana ya sholatnya gitu ya. Kita mengingatkan juga kondisi si ibunya sudah dalam seperti itu gitu ya, bagaimana gitu jalan keluarnya. Itu kemudian satu lagi Ustazah tentang hukum ya, pengambilan hukum tadi. Misalnya gitu, boleh nggak kalau misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari itu menerapkan misalnya dua hukum dari misalnya biasanya Syafi'i gitu ya, ngambil Syafi'i. Kemudian untuk tadi itu yang disampaikan tentang bolehkah wanita masuk ke masjid untuk ikut kajian gitu. Nah itu boleh nggak Ustazah kalau misalnya kita dalam keseharian ngambilnya mazhab Syafi'i, tapi dalam hal-hal tertentu kita mengambil mazhab yang lain gitu, itu boleh tidak? Mungkin itu saja ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Ibu yang profesinya berkutat dengan melahirkan terus ya. Kemarin sudah disampaikan ya, sesungguhnya memang ada beberapa perbedaan pendapat. Ada kalau Imam Syafi'i menghitung darah yang pertama dihitung sebagai darah nifas itu adalah setelah keluarnya bayi. Kalau misalnya dari kan kadang masa kontraksi atau lagi mulus-mulus tadi kata ibu ya, sedang bukaan 8 misalnya, kan suka ada flek juga ya. Nah kalau Imam Syafi'i tidak menghitung itu sebagai darah haid, darah nifas, jadi tetap harus sholat gitu, masih harus sholat karena dihukumi sebagai istihadah gitu. Jadi start kapan dimulainya nifas juga ini banyak khilaf. Nah ada imam yang membolehkan ya, Imam Maliki beda lagi, menghitung darah nifas itu dari sebelum, bisa 2 hari atau 3 hari. Kalau sudah ada darah haid menjelang persalinan, maka itu sudah dihitung nifas gitu ya. Lagi-lagi ini khilaf ya Bu ya, mau ambil pendapat yang mana mungkin boleh saja karena masing-masing punya dalil ya, punya pegangan masing-masing. Lalu pertanyaan yang kedua, ini pertanyaan bagus gitu ya, boleh nggak sih gitu, misalnya di kasus tertentu saya ambil pendapat yang ini, tapi di kasus yang lain imam yang lain gitu ya, itu boleh aja, boleh aja. Kita makanya harus belajarnya secara kontinu gitu ya, agar kita semakin tahu pendapat yang paling kuat, yang roji itu yang mana, itu yang kita ambil. Jangankan kita ya, para ulama saja mereka
berbeda sudut pandang gitu ya. Ada yang condongnya pada pendapat A, ada condongnya pada pendapat B gitu. Nah kalau kita yang belum berilmu lah seperti para ulama tuh gimana ya? Ya kita bisa mengikuti ulama yang kita percayai gitu. Itu ya untuk jawaban sementara. Meskipun ini sangat luas lagi nanti pembahasannya. Tapi intinya boleh. Ada lagi? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, perkenalkan nama saya Ayu. Izin bertanya tentang haid. Saya kasih contoh misalnya kalau haid, ada seorang wanita haidnya 7 hari biasanya. Di hari ke-7, di waktu azan asar itu dia cek, oh masih kekuningan misalnya. Nah saat di menjelang azan maghrib dia cek lagi, sudah bersih. Kemudian mandi wajib. Pertanyaannya yang asar ini dikodok apa tidak? Berarti Begitu. mandinya menjelang maghrib ya? Ya, jadi pas mau azan maghrib dia cek lagi sudah bersih. Yang asarnya dikodok atau tidak perlu? Karena waktunya masih belum maghrib ya gitu ya? Iya. Ya. Mepet maghrib mungkin gitu ya? Ya begitu. Ini juga, ini panjang pembahasannya juga sama ada khilaf ya. Tapi saya lebih condong ke tidak ada kodok sholat ya untuk sholat-sholat yang sudah ditinggalkan karena haid. Apalagi batas maksimal haid itu 15 hari gitu. Jadi misalnya gini, tadi kan asar itu dicek masih ada gitu ya. Terus cek lagi maghrib udah habis. Bahkan ada namanya nako itu masa menunggu, bahkan boleh misalnya nunggu sampai besok untuk meyakinkan gitu. Kalau besok pagi benar-benar udah bersih nah baru mandi, itu boleh kayak gitu. Yang tidak boleh itu misalnya gini, kita kebiasaan haid itu 7 hari atau 8 hari. Terus sengaja ya udahlah ada batas maksimalnya juga 15 hari terus ditunggu udah bersih padahal itu nggak mandi-mandi, nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau untuk ini yakin saya masih suka keluar lagi misalnya, itu menunggu sampai besok nggak apa-apa gitu ya. Ada lagi? Sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ini Ustazah, kalau untuk wanita haid itu ada anjuran untuk menjaga wudhu nggak? Seperti kalau mau tidur kan biasanya menjaga wudhu ya. Apakah wanita haid juga berlaku seperti itu? Ya, Masya Allah ya. Nah menjaga wudhu itu kan kaitannya dengan ada 2 hal. Yang pertama kaitannya dengan menghilangkan hadas. Wudhu itu kan menghilangkan hadas kecil ya. Sedangkan haid itu hadas besar. Berarti kan tidak suci dengan wudhu. Nah, tapi yang kedua, wudhu itu dalam rangka menjaga kebaikan-kebaikan yang sudah ada. Nah, kita tetap diusahakan walaupun haid tetap aja menjaga wudhu gitu. Dalam rangka apa? Bukan menghilangkan hadasnya, tetapi dalam menjaga rutinitas kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Gitu. Itu ya. Jadi tetap aja berwudu. Berwudu maksudnya tetap mendapat pahala meskipun sedang haid. Ada lagi? Jadi jangan percumalah ada lagi wudu ada lagi haid nggak usah wudu gitu. Padahal selama tidak haid kita senantiasa menjaga wudu itu. Ya, tetap aja harus dirutinkan. Bismillah, Ustazah izin bertanya, untuk memilih pendapat yang tadi yang boleh membaca Al-Quran, kita perlu pertimbangkan dalilnya enggak? Soalnya misalnya kan sempat baca nih, Imam Syafi'i itu
beranggapan berlebihan kalau misalnya alasan kita itu takut lupa. Nah, sedangkan kalau Imam Malik ada pendapat karena wanita itu haidnya bisa lama gitu, jadi memang ada kemungkinan bisa lupa gitu. Nah, sedangkan misalnya kita perlu nggak mempertimbangkan, oh saya itu haidnya nggak lama, jadi nggak bisa ikut pendapat Imam Malik, atau nggak apa-apa ikut gitu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terima kasih Ustazah. Ya. Yang harus kita yakini lagi-lagi di atas banyaknya sekali perbedaan gitu ya. Apalagi yang belum mondok nih, yang belum mondok kan belum disampaikan semua ya dalil-dalil. Iya, ulama ini membolehkan apa nih dalilnya? Kan kalau di pondok seperti itu ya, gitu. Di perkuliahan lah gitu, di perkuliahan disampaikan dalil-dalil seperti itu. Sehingga kita paham, dalil mereka mengambil pendapat ini dalilnya kayak yang tadi ya, itu saya contoh ambil satu. Kenapa Muzani padahal dia muridnya Imam Syafi'i tapi berpendapat boleh karena punya pegangan, punya dalil gitu, dan yang lain pun kalau dibahas ini dalilnya banyak lagi gitu. Ada yang gak boleh baca Quran yang haid itu. Ada juga yang boleh tapi nggak boleh suaranya keluar. Ya banyaklah pokoknya pendapatnya, dan itu semuanya ada dalilnya gitu. Tapi yang harus kita camkan di dalam hati bahwa Islam ini mudah. Itu yang pertama. Islam ini mudah, tetapi jangan jadi dimudah-mudahkan. Sudah mudah, kita jangan memudah-mudahkan. Simple, tidak sulit, tidak kaku. Gitu ya. Jadi masalah-masalah fikih kita fleksibel gitu ya, jangan sampai jadi ribut gara-gara masalah khilaf ini gitu. Tentu dengan terus harus mencari ya, kalau sudah apalagi penuntut ilmu harus mencari pendapat yang paling kuat tuh yang mana sih gitu. Jadi jangan kita tahu nih pendapat yang kuat ini gitu misalnya menurut saya, tapi enakan yang ini misalnya. Itu kan lebih ke jatuhnya memudah-mudahkan. Ada lagi? Cukup ya? Masih ada? Masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan izin bertanya, kalau terkait yang wanita haid itu kan dibolehkan membaca Al-Quran tapi tidak menyentuhnya. Tapi saya pernah mendengar yang boleh menyentuh mushaf asalkan yang ada terjemahnya. Itu gimana saja? Ya, jadi kan tidak boleh menyentuh mushaf yang asli, mushaf asli ya gitu. Tapi kalau ulama-ulama yang tadi disebutkan ya, tadi kan disebutkan siapa aja gitu ya. Nah, mencontohkannya sampai dibuka. Kalau mau tetap pakai mushafnya, dibukanya itu bisa pakai pensil atau pakai lidi gitu. Apalagi adik-adik kan belum pegang handphone ya. Nah, bisa dibukanya itu pakai lidi jadi untuk menjaga aja gitu. Meskipun ada juga pendapat yang kalau ada terjemahannya boleh karena itu bukan mushaf asli gitu. Kan ada mushaf yang benar-benar mushaf asli ya, nah itu tidak boleh. Kalau ada yang terjemahannya, ada yang berpendapat boleh. Nah, kalau saya lebih ke pendapat yang tadi, kalau ada mushaf kita betul-betul ya butuh mushaf ya, bisa pakai pensil dibukanya, gitu ya. Terima kasih saja. Tapi enaknya kalau orang dewasa kan bisa di handphone ya. Di handphone juga banyak aplikasi Al-Quran gitu. Ada lagi? Afwan Ustazah mau nanya, kan kalau yang nifas sama yang haid itu dilarang itikaf, dilarang berdiam diri di masjid. Bagaimana dengan yang orang yang istihadah, kalau itikaf apakah boleh? Istihadah mah sholat juga tetap ya. Sholat tetap
Cuma yang harus di taklilun najas. Kalau istihadohnya lagi banyak tuh, misalnya kita gimana sih biar nggak terlalu ini ya kan, kalau lagi banjir-banjirnya terus sholat kan nggak enak juga ya. Maka di kitab fikih itu disebutkan taklilun najas, persedikit, minimalkan dengan mandi, terus ganti pembalut. Ganti pembalutnya itu sesaat sebelum sholat, jadi kan masih belum penuh ya, gitu. Itu ya, sholat juga masih, apalagi itikaf. Dengan catatan tetap harus memperhatikan banjir enggak, mengotori enggak, gitu. Meskipun itu tidak bukan darah haid, tetapi kan tidak ahsan juga ya kalau sampai ada darah yang mengotori sejadah misalnya. Jadi kalau istihadah kan bukan haid, bukan nifas. Jadi tetap boleh dengan hukum-hukum yang sudah berlaku. Ada lagi? Sudah ya, cukup ya, cukup. Terima kasih kepada Ustazah Fika yang telah menyampaikan materi kajian muslimah hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Acara yang terakhir yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustazah Fika. Alhamdulillah, Masya Allah, kajian kita tentang fikih selesai ya. Kita sejenak berdoa kepada Allah, terutama agar dicintai oleh Allah ya, dan didekatkan dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma arhamna bil Quran, waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma arhamna bil Quran, waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran, buat kami cinta kepada Al-Quran, dekatkan hati kami dengan Al-Quran, jadikan Al-Quran cahaya, petunjuk dan rahmat untuk kami. Jagalah kami dari keburukan, jauhkan kami dari keburukan, jadikanlah kami orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, jadikan kami mudah berzikir dengan Al-Quran, jadikan kami menjadi hamba-hamba kesayangan-Mu, ibadur rahman, pantaskan kami menjadi ibadur rahman. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini Allah ijabah doanya sehingga kita hatinya lembut karena dekat dengan Al-Quran. Alhamdulillah, kita tutup kajian kita hari ini dengan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.